Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tathagata. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1551. Dharma menakjubkan dari Tathagata bersinar terang. Semua pancaran sinar dari Tathagata adalah Dharma yang luas, sangat halus dan menakjubkan, tersebar luas ke seluruh dunia pada 10 penjuru. Bagaikan cahaya langit yang menerangi, dapat membuat di semua dunia itu terlihat para makhluk giat membina diri, meyakini dan memahami secara mendalam dan jelas, tiada noda dan bebas dari segala keraguan dan penyesalan. Bersungguh hatilah. Semua pancaran sinar dari Tathagata adalah Dharma yang luas, sangat halus dan menakjubkan. Anda sekalian, kita mesti sangat bersungguh hati untuk memahaminya. Buddha pada naskah sutra sebelumnya berkata, "Tanah suciku tidak hancur, tetapi para makhluk melihatnya terbakar habis. Mereka dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Segala penderitaan dan kerisauan berada di mana-mana." Dari naskah sutra yang sebelumnya, kita mengetahui bahwa dunia Buddha dan dunia para makhluk adalah berbeda sama sekali. Dunia Sang Buddha adalah tanah suci, bersih dan murni, tiada tercemar apapun. Bagaimana dengan dunia dari para makhluk? Dunia mereka adalah tercemar oleh kekeruhan karena kita belajar Buddha Dharma. Kita harus melenyapkan kekeruhan dan kembali ke kemurnian. Sifat hakiki Tathata adalah sifat hakiki yang murni. Dari kehidupan demi kehidupan, kita telah melalui berbagai zaman yang berbeda dan kekeruhan yang berbeda pula. Dunia ini semakin lama semakin tercemar. Hawa kekeruhan makin lama makin parah. Dari mana kekeruhan ini berasal? Kekeruhan ini muncul dari pikiran manusia. Bila kita selalu melihat kepada berbagai persoalan, niat pikiran muncul dan kita akan mulai bertindak. Makin lama pikiran kita semakin rumit. Perilaku kita melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran menjadi semakin lama semakin keruh pula, mengakibatkan kekeruhan dari kehidupan ke kehidupan. Kita seperti masuk ke dalam rawa. Rawanya makin lama makin dalam. Tanah lumpur makin lama makin tebal atau berlapis-lapis. Inilah penderitaan kita sebagai para makhluk. Kita menderita akibat kekeruhan yang parah, kekeruhan yang sangat buruk sekali. Kita terperangkap semakin dalam di kesengsaraan. Semakin banyak pula karma yang kita perbuat, sehingga kekuatan karma makin lama makin besar. Jadi karena hal ini, naskah sutra sebelumnya, dunia dari semua makhluk berdosa ini perlahan terakumulasi, penderitaan semakin banyak. Dikarenakan keserakahan dari hati manusia semakin tercemar dan semakin besar, sehingga kekuatan karma juga semakin tercipta semakin banyak. Kekuatan karma yang menggulung ini juga sampai menjadi karma kolektif. Semakin terkumpul semakin menebal, sehingga bencana alam semakin tersebar dan semakin parah. 4 elemen tidak selaras. Saat ini telah kita mengamati 4 elemen yang tidak selaras. Sehingga tanah, air, api, dan angin. Gempa bumi di era sekarang sangat sering terjadi. Pada tahun 2017, sekelompok relawan suci di Meksiko yang jauh jaraknya, di sana sangat bersungguh hati untuk membantu area bencana di sana yang hancur lebur. Ada rupa sudah mengalami pembentukan, eksistensi, kehancuran, kekosongan. Bangunan kuno ini budaya pada zaman dulu, ketika bumi tidak selaras, dalam sekejap saja sudah hancur lebur tak terlihat. Bagaimana dengan manusianya? Sekelompok besar orang di tempat tersebut, ada yang anggota keluarganya terpisah untuk selamanya. Ada yang terluka. Anggota keluarganya mengkhawatirkan nasibnya, dan yang ditinggal mati pun akan berduka cita. Rumah yang sekejap menjadi hancur dan rusak. Semua barang pun lenyap. Pemandangan yang ada saat kemarin sudah hilang pada hari ini. Tiada lagi yang dimiliki. Bagaimana cara menanggung penderitaan di sana? Sekumpulan bodhisattva dunia tidak peduli jalan ada berapa panjang. Mereka dari 4 arah 8 penjuru.
menginjak tanah itu. Duluan pergi mengembangkan bagaimana menenangkan hati. Tidak ada sanak famili. Dengan mereka tidak ada jalinan jodoh. Tidak kenal mereka. Tidak saling berhubungan. Tidak ada jalinan jodoh daerah setempat. Tidak ada jalinan jodoh orang. Namun ada sebersit niat pikiran. Hati Bodhisattva, hati Buddha dengan hati Buddha. Tidak tega terhadap penderitaan para makhluk. Bodhisattva mengandalkan pengajaran dari Buddha. Dengan demikian sendirinya sampai ke tempat itu. Karena ada penderitaan para makhluk, mengembangkan kekuatan cinta kasih. Pergi menghibur mereka, pelan-pelan menenangkan mereka. Pergi menyemangati mereka agar mereka dari hati yang terluka bisa jalan keluar. Hati mereka setelah tenang, cahaya mata juga terbuka. Melihat penderitaan adalah semua orang juga sedih. Setiap orang menderita. Terpikir diri sendiri masih ada kekuatan. Harus bagaimana bisa mulai awal kembali? Yang lama harus bagaimana ditinggalkan? Bagaimana dengan kekuatan hati sendiri? Mulai bangun kembali. Hati semuanya sudah terbuka. Bahkan sampai saat ini. Melihat mereka sudah membuka senyumannya. Melihat mereka sekarang mengeluarkan kekuatan semangat mereka. Bukan hanya diri sendiri tegak kembali. Bersedia membantu orang. Kekuatan hidup orang. Satu persatu terus tegak kembali. Mengeluarkan senyuman. Kita juga melihat para pengusaha Taiwan. Sekelompok warga Taiwan yang pergi menuju daerah tersebut. Dan bekerja keras untuk membangun usaha mereka dan sekarang sudah sangat sukses. Mereka juga pelan-pelan mulai bermunculan dan bergabung dengan para relawan suci. Awalnya di daerah sana para orang yang selamat bersedia mengajukan diri, bersedia untuk membangun kampung halamannya. Sekarang yang kurang adalah peralatan-peralatan kerja, sekop, palu dan bor alat-alat seperti ini. Para pengusaha Taiwan dan pengusaha lainnya bersedia untuk bersumbangsi, sehingga membeli sangat banyak alat-alat tersebut untuk daerah itu. Orang yang seperti apa memerlukan alat yang seperti apa. Seperti inilah terus disumbangkan di sana. Melihat mereka mengambil peralatan-peralatan seperti ini, bersiap-siap untuk menata kembali kampung halaman mereka. Perlu untuk mandiri ataupun saling membantu, asalkan kekuatannya muncul. Dan melihat jalanan mulai bersih yang telah ditata. Rumah-rumah yang telah hancur pelan-pelan dikumpulkan setumpuk-setumpuk dan mulai menata kembali, terutama ketika kita membawa mereka keluar dan mengenakan rompi. Para relawan mengenakan rompi, mereka juga pergi membantu setiap rumah, mencatat orang-orang tersebut, anggota keluarga mereka, dan kondisi kehidupan mereka, untuk membantu kita mencatat secara detail dan mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Sebaliknya, saya mendengar mereka berkata dalam bahasa Mandarin, terima kasih, terima kasih. Selama panggilan video, mereka juga mengucapkan terima kasih saat saling berhadapan. Bodhisattva di tempat itu telah memasuki hati mereka, seperti sinar cahaya. Meskipun mereka mengalami periode waktu ini, terjadi ketidakseimbangan besar di bumi. Dan satu gempa bumi menghancurkan rumah mereka sepenuhnya. Selama itu, sebulan lebih, hampir 2 bulan, saya berpikir bagaimana mereka hidup. Adalah sekelompok orang ini dengan penderitaan para makhluk. Dikarenakan ada makhluk yang menderita dengan tanah suci Sang Buddha, batin tanpa pamrih. Ini hanya bersatu hati. Bagaimana menolong para makhluk? Tekad ini merupakan seberkas cahaya, ingin menyinari batin yang gelap. Kesedihan dan penderitaan seperti itu tidak dapat keluar. Seberkas cahaya yang lembut demikian datang dari segala arah. Setiap orang berpegang teguh pada batin Sang Buddha, berjalan di jalan Bodhisattva, demikian telah mencapai. Melihat keberhasilan mereka, sungguh sangat bersuka cita. Maka dikatakan, semua pancaran sinar dari Tathagata adalah Dharma yang luas, sangat halus dan menakjubkan. Dharma yang luas, sangat halus dan menakjubkan. Karena menerima ajaran dari Dharma Sang Buddha, ajaran ini
Kita di dunia sebagai praktisi ajaran Buddha, demikian menerimanya. Terdapat kekuatan besar ini, mengutus para penderita di tanah itu. Mereka dapat membusungkan dada, menegakkan kepala dan tertawa, mengeluarkan kekuatan mereka, mulai dari merapikan rumah, bahkan mengembangkan kekuatan dari cinta kasih tersebut, kemudian membawa para bodhisattva ini. Sejak saat itu, dengan kekuatan yang besar tersebut berjalan di jalan raya. Sepanjang jalan dapat dilihat sangat berkekuatan, dan juga bodhisattva yang sangat rapi berjalan di atas jalan tersebut, bagaikan sebuah pancaran sinar yang demikian luas dan menakjubkan. Dharma yang menakjubkan demikian telah berputar hingga tempat tersebut. Dari 10 penjuru, semua orang mendekat. Di tempat tersebut bagaikan cahaya langit yang menerangi. Cahaya langit yang menerangi tanah itu, menerangi batin orang-orang itu, melihat mereka dan berharap. Cahaya terang di hadapan mereka, mereka akan membangun ulang kembali. Bidang tanah itu dibangun kembali. Tidak perlu beberapa tahun lagi. Adalah merupakan sebuah bidang yang segar dan baru. Ini adalah membangun dunia yang akan datang, sehingga dapat membuat di semua dunia itu terlihat para makhluk giat membina diri. Tempat tersebut telah terlihat ketekunan dan semangat mereka, terutama bodhisattva dunia. Dari 10 penjuru bergabung masuk ke tempat tersebut. Inilah kekuatan cinta kasih. Relawan setempat mestinya telah sangat tekun dan semangat, dan orang-orangnya juga telah sangat meyakini dan memahami secara mendalam dan jelas. Melihat mereka, dari perasaan yang sangat muram, sangat kebingungan, hingga sekarang mereka memiliki sebuah arah tujuan untuk keyakinan dan tempat bersandar, juga sebuah cahaya untuk arah tujuannya. Mereka tahu bagaimana menapaki arah tujuan tersebut, keyakinan mendalam semacam ini. Jadi, tiada noda dan bebas dari segala keraguan dan penyesalan. Waktu baru mulai mengenal suci, masing-masing tidak saling kenal. Tidak terhindarkan bahwa di antara sesama kita juga sangat khawatir. Apakah mereka bisa percaya pada kita? Mereka juga sangat khawatir. Apakah sekumpulan orang-orang ini hanya datang untuk melihat-lihat? Sekarang sudah tahu, cinta kasih yang tulus dan nyata, cinta kasih yang sangat tulus, sehingga mereka menggunakan batin yang penuh syukur untuk berhubungan dengan tulus di antara mereka. Persahabatan semacam ini setiap harinya selalu sangat bersuka cita. Melihat mereka mengadakan pertemuan benar-benar membuat saya merasa bahagia dari lubuk hati yang terdalam. Ini adalah tingkat yang belum pernah dicapai secara mendunia dalam bantuan bencana sebelumnya. Ini benar-benar tentang membangun hati mereka terlebih dahulu, kemudian memberi mereka kekuatan. Ini merupakan hal yang sangat istimewa. Jadi dengan logika yang sama. Bukankah ini tujuan menyebarkan ajaran Buddha ke dunia manusia? Kami memahami kecerahan pikiran batin Sang Buddha, kemurnian hati Sang Buddha yang merupakan tanah suci abadi. Dan inilah usia kehidupan Sang Buddha. Akhir-akhir ini kami telah mengatakan bahwa Buddha, Dharma, dan kebenarannya dimaksudkan untuk disebarkan ke dunia agar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang. Jika kita dapat menerimanya, Dharma Bodhisattva adalah seperti ini, dan semua orang ada cara untuk menerima. Agung, halus, dan menakjubkan. Sungguh mendalam dan halus. Selama menggunakan cara ini, mereka akan sangat senang. Mereka tidak dapat menggambarkan mentalitas para bodhisattva yang memberi di sana. Namun kita dapat percaya bahwa mereka sangat bahagia dan gembira. Jadi, ajaran kita sudah menyebar dari tempat ini ke Amerika Serikat, Ekuador, Argentina, dan Paraguay. Ketika relawan bodhisattva kita di sana, kita mendengar orang setempat berkata, "Kami sangat gembira, sangat bersuka cita. Terima kasih." Setiap kata yang terdengar adalah ungkapan terima kasih, kegembiraan, dan sukacita.
Tentu saja di tempat bencana yang parah ini kita mendengar banyak ungkapan kegembiraan, sukacita dan terima kasih. Ini sangat luar biasa. Ini seperti sinar di langit yang menyinari tempat itu. Kita jangan hanya melihat rumah mereka yang hancur, tetapi hanya melihat orang-orangnya. Mereka gembira layaknya di surga. Jadi, dapat membuat di semua dunia itu terlihat para makhluk giat membina diri. Orang-orang ini giat bersemangat. Mereka yang membantu korban juga giat bersemangat. Mereka yang diselamatkan dan dituntun juga giat bersemangat. Ini karena mereka saling percaya dan saling memahami mereka bisa melakukan ini. Sementara yang kita rasakan dan pelajari di sini, apakah kita tidak bisa menyadari apa yang mereka pelajari? Ini adalah pemahaman yang mendalam. Jadi kita mesti tiada noda dan bebas dari segala keraguan dan penyesalan. Kita mesti menghapuskan keraguan dan penyesalan. Jalan Bodhisattva sangat berguna bagi kita para makhluk. Apakah ini bukan tanah yang suci dan tak ternoda? Ini adalah batin kita. Seperti inilah tanah suci kita. Jadi tanah suciku tidak hancur. Ini yang disebutkan dalam naskah sutra sebelumnya. Tetapi para makhluk melihatnya terbakar habis. Tanah suciku tidak hancur, tetapi para makhluk melihatnya terbakar habis. Mereka dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Segala penderitaan dan kerisauan berada di mana-mana. Semua makhluk berdosa ini dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari karma buruk mereka akan melewati asamkhya kalpa tanpa pernah mendengar nama dari Tri Ratna. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Di dunia makhluk hidup ini terdapat penderitaan yang berat. Kita harus dengan sungguh-sungguh melenyapkan semua penderitaan ini satu demi satu, karena penderitaan ini mengandung kekhawatiran dan ketakutan. Mereka dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan, segala penderitaan dan kerisauan. Jika kita mempunyai kekhawatiran dan ketakutan, tidak peduli berapa banyak uang dan kekayaan yang kita miliki, penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran ini akan tetap membawa kita pada penderitaan yang berat. Oleh karena itu, kegembiraan kita dicapai dengan melepaskan segala penderitaan. Lihatlah di Afrika. Para relawan suci di Afrika telah menemukan Dharma. Mereka penuh dengan kekayaan spiritual dan penuh cinta kasih. Mereka melayani sesama dan berbahagia setiap hari. Meskipun mereka kekurangan harta benda, mereka penuh dengan kekayaan spiritual. Jadi, kebahagiaan tidak datang dari hal-hal materi. Kebahagiaan datang dari kelimpahan jiwa. Penderitaan para makhluk hidup bukan dibatasi untuk orang-orang yang berada dalam kemiskinan. Banyak orang kaya menderita kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Mereka semua dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan, segala penderitaan dan kerisauan. Hal ini memenuhi seluruh dunia, khususnya ketidakkekalan, dapat menyerang kapan saja, dan tidak ada seorang pun yang dapat memprediksinya. Jadi, semua makhluk berdosa ini, pelanggaran adalah kekuatan karma yang terus-menerus diciptakan selama beberapa kehidupan. Ini yang kita bahas sebelumnya adalah dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari karma buruk mereka. Akumulasi yang terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan. Tiada hentinya berakumulasi. Jadi akan melewati asamkhya kalpa. Berarti banyak waktu akan berlalu. Dalam waktu yang sangat lama, penderitaan mereka menjadi semakin parah. Ada banyak penderitaan di dunia dan kekuatan karma menjadi semakin parah. Jadi karena ini untuk menerima Buddha Dharma menjadi sesuatu yang semakin sulit. Bagian sutra berikutnya kemudian menyatakan, semua yang memupuk pahala kebajikan, berhati lembut, polos dan lurus dapat melihat diriku di sini membabarkan Dharma. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Dapat berjalan keluar, berarti aman dan tentram. Ini mengharuskan kita setelah menerima Buddha Dharma dan mulai
Kita menjalankan praktek dari 6 paramita dan 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Semua orang sudah familiar dengannya. Ajaran Dharma ini dengan istilah-istilah ini. Kita menjalankan praktek dari 6 paramita atau sat paramita dan 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Catavari Samgraha Wastuni. Serta hendaknya menjadikan hati kelembutan dan kesabaran sebagai hati sendiri. Ini dapat mencegah segala racun berbahaya dari kebencian. Layaknya pakaian yang dapat mencegah bahaya dari panas dan dingin. Ini digunakan sebagai perumpamaan. 6 paramita, berderma, kedisiplinan, upaya bersemangat, kesabaran, meditasi, dan kebijaksanaan. Semua ini orang bisa melafalkannya. Seharusnya semua orang secara bertahap telah berupaya semangat praktek dari 6 paramita. Masih ada 4 metode dalam memeluk semua makhluk. 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Berdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Semua ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua dapat kita lakukan. Membuka mulut dan menggoyangkan lidah setiap ucapan. Mengangkat tangan atau menggerakkan kaki setiap gerakan. Tidak lain adalah 4 metode dalam memeluk segala makhluk. 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Berdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Semua ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua dapat kita lakukan. Membuka mulut dan menggoyangkan lidah. Setiap ucapan, mengangkat tangan atau menggerakkan kaki. Setiap gerakan. Tidak lain adalah 4 metode dalam memeluk segala makhluk sangat gampang. Praktek dari 6 paramita tidaklah sulit. Semua ini adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terpenting adalah serta hendaknya menjadikan hati kelembutan dan kesabaran sebagai hati sendiri. Benar, kelemah lembutan, hubungan antara sesama, ekspresi dan sikap adalah sangat penting. Jika kamu ingin mempraktekkan praktek dari 6 paramita ataupun ingin mempraktekkan 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Sikap kelemah lembutan ini sangatlah penting. Bagaimana cara bersikap lemah dan lembut setiap saat? Caranya adalah dengan kesabaran. Kesabaran sebagai hati sendiri. Batin kita, tabiat buruk kita harus terus-menerus dikikis. Setelah terkikis habis, maka terhadap setiap hal kita bisa bersabar. Di dalam bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, Sukha Vihara, Sang Buddha mengajarkan kita dalam menghadapi dunia, kehidupan, dan manusia. Kalian menggunakan sikap apa, lingkungan apa, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menerimanya. Sang Buddha telah mengajarkan kita metodenya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kesabaran sebagai hati sendiri. Di awal kita diajar untuk sabar. Sekarang hati kita kembali dikuatkan. Selamanya kita harus menaklukkan waktu dengan baik. Menaklukkan kerisauan batin harus bersungguh hati untuk sabar. Sehingga ketika kita mampu berbuat demikian, seperti dapat mencegah segala racun berbahaya dari kebencian. Di dalam penggalan bab panjang usia Tathagata. Pada bagian depan terus mengatakan, anak dari sang tabib sejak lama telah teracuni secara perlahan. Sangatlah menderita. Akan tetapi mereka memerlukan obat yang mujarab untuk memulihkan sehingga tubuh jasmani mereka dapat sehat kembali. Laksana obat Dharma yang digunakan untuk menyembuhkan, Dharma Sang Buddha laksana obat untuk memulihkan tubuh dan batin kita. Kelemah lembutan dan kesabaran adalah langkah utama mencegah batin kita dari racun kebencian. Batin kita memiliki di dalam batin kita sendiri keserakahan, kemarahan, dan kebodohan adalah racun tersebut. Ketika racun tersebut timbul, akan mampu mengacaukan jiwa kebijaksanaan yang kita miliki. Sehingga kita harus berhati-hati.
untuk mencegah racun dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Oleh karena itu, layaknya pakaian yang dapat mencegah bahaya dari panas dan dingin. Suhu tubuh kita bisa panas dan dingin. Pada musim dingin, bagaimana cara kita untuk menghangatkan tubuh? Maka harus mengandalkan pakaian untuk menjaga kehangatan. Atau ketika musim panas, bisa untuk merasa segar dan sejuk. Dengan prinsip yang sama, jika kita memiliki dharma sejati, maka ajaran yang menyimpang tidak akan menyerang ke dalam batin kita. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana memiliki hati kelembutan dan kesabaran sebagai hati sendiri. Ini adalah praktek dari 6 paramita dan 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Melindungi praktek dari 6 paramita kita, sehingga kita dapat menapaki jalan bodhisattva dengan aman. Selain hati yang lembut, kita juga harus polos dan lurus. Hati yang polos dan lurus adalah benar dan tiada kepura-puraan. Jalan kebudayaan terletak pada pemahaman yang jelas dan kepolosan yang pada dasarnya ada pada semua makhluk. Maka dikatakan batin yang lembut, polos dan lurus adalah tanah suci. Hati yang polos dan lurus adalah ladang pelatihan. Selain kelemah lembutan, juga harus polos dan lurus, yang artinya benar dan tiada kepura-puraan. Inilah yang harus kita pelajari. Belajar bahwa hati yang polos dan lurus adalah ladang pelatihan. Jangan ada kepura-puraan. Jika kita berpura-pura terhadap orang lain, bagaimana kita dapat memperoleh kepercayaan mereka? Seperti halnya di Meksiko, dapat membuat penduduk setempat memiliki kepercayaan penuh terhadap kelompok bodhisattva dari luar ini adalah karena kepolosan dan kelurusan dari hati mereka. Dengan cinta tanpa pamrih di hati mereka. Tidak ada niat lain, hanya dengan hati yang lurus. Dengan cinta kasih, langsung memberikan kasih sayang kepada mereka. Dengan demikian, penduduk setempat dapat percaya. Tidak ada kepura-puraan para relawan. Tidak ada niat lain. Para relawan dengan sepenuh hati ingin meringankan penderitaan penduduk setempat. Dan selanjutnya dapat membabarkan dharma. Ini adalah batin bodhisattva. Batin para bodhisattva adalah batin yang polos dan lurus. Mereka harus bisa menahan kesulitan di sana. Mereka begitu bahagia di sana. Sebenarnya mereka tinggal di sana. Transportasi, tempat tinggal, dan makanan mereka merupakan kesulitan yang harus diatasi. Mengatasi banyak kesulitan. Namun mereka bisa melatih 6 paramita dan 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Di tempat itu dengan bersuka cita. Ini karena mereka memiliki kelembutan dan hati yang polos dan lurus di tempat itu. Sehingga mereka bisa bersikap lembut dan hati yang polos dan lurus. Ini adalah dharma yang sangat penting. Jadi jalan kebudayaan terletak pada pemahaman yang jelas. Ini adalah jalan kebudayaan yang ingin kita tapaki. Bagaimana kita bisa langsung praktek jalan bodhisattva? Kita harus menggunakan metode yang demikian. Ketika para makhluk menderita, kita harus langsung berkontribusi di tempat itu untuk menyadari ketidakkekalan hidup ini. Di tempat itu, kita bisa menyadari kepolosan sifat manusia. Di tempat itu, kita bisa menyadari bagaimana segera untuk mengubah tanah kotor menjadi tanah suci. Tempat seperti ini adalah tempat yang memadai. Para bodhisattva berada di tempat pelatihan itu dan menyadari ketidakkekalan hidup ini, mengembangkan cinta universal bodhisattva di sana. Ini adalah jalan kebudayaan terletak pada pemahaman yang jelas. Kepolosan yang pada dasarnya ada pada semua makhluk. Kita setiap orang memiliki sifat kebijaksanaan tata gata, maka dikatakan batin yang lembut, polos, dan lurus. Kita setiap orang memilikinya. Pada dasarnya kita memilikinya. Hanya saja di masa kehidupan lampau, kita terus ternodai. Kita sekarang sudah terbebas dari lumpur yang kotor. Kita sudah berada di tengah Dharma Buddha. Buddha Dharma bagaikan air. Menggunakan Dharma untuk membersihkan semua kekotoran dan kegelapan batin kita. Jadi dalam naskah sutra mengatakan demikian. Pada sutra disebutkan, para makhluk sudah pun yakin dan tunduk
batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Pada ketika itu, Akun dan Sangha semuanya muncul di atas puncak burung Nasar. Di naskah sutra sebelumnya, kita sudah membaca bagian ini. Jadi, sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Ini artinya sangat penuh ketekunan. Tidak takut kesulitan, sangat tekun. Pada ketika itu, aku dan Sangha semuanya muncul di atas puncak burung Nasar. Dengan ketekunan ini, dengan sendirinya semua terasa. Sama seperti kembali ke tempat pencapaian pencerahan Bodhimanda. Di puncak burung Nasar adalah sama dengan melihat Buddha di tempat itu. Melihat persamuhan Dharma, di mana Buddha mengajarkan Dharma kepada para biksu di persamuhan Dharma itu. Puncak burung Nasar adalah tempat pencapaian pencerahan Bodhimanda, para bodhisattva. Kita bisa memasuki tempat pencapaian pencerahan bodhisattva di tempat itu. Dengan kesungguhan melenyapkan penderitaan para makhluk saat kita penuh keyakinan berjalan di jalan bodhisattva adalah sama seperti kita telah menemukan tempat pencapaian pencerahan di puncak burung Nasar. Karena di tempat itu Buddha mengajarkan Dharma tentang jalan bodhisattva. Oleh sebab itu, naskah sutra saat ini mengatakan, semua yang memupuk pahala kebajikan berhati lembut, polos, dan lurus. Kita mulai memupuk pahala kebajikan, ketekunan kita, ketekunan batin kita. Praktek nyata dari tubuh, tindakan, pikiran, dan ucapan. Semua sangat tekun, ditambah dengan berhati lembut, polos, dan lurus. Seperti ini, terdapat para makhluk yang mempraktekkan 6 paramita dari batin mendalam. 6 paramita dan ribuan prakteknya. Semua yang memupuk pahala kebajikan berhati lembut, polos, dan lurus. Terdapat para makhluk yang mempraktekkan 6 paramita dari batin mendalam. Seperti sila, santi, virya, mereka menjalankan perbuatan baik, lemah lembut, harmonis, bajik, dan penurut, sederhana dan lurus. Orang-orang seperti ini menjunjung tinggi sila, kesabaran, ketekunan, mengembangkan berbagai praktek kebajikan, serta bersikap lembut dan diri kita yang paling tulus. Ini adalah sifat hakiki tatata yang dimiliki masing-masing dari kita. Inilah yang disebut kualitas sederhana dan tulus. Ini adalah sifat hakiki kita. Orang-orang seperti ini, seperti itulah sifat hakiki kita memang seperti ini. Kalau mau tanya sifat hakiki kita itu seperti apa, seperti itulah. Jadi berbicara tentang memupuk segala pahala kebajikan, yaitu benih sebab yang mengkondisikan dan benih sebab yang menerangi. 2 benih sebab dari sifat Buddha ini telah dipenuhi. Inilah benih sebab. Ini berarti bahwa ketika mereka penuh dengan kondisi, pemahaman, dan 2 benih sebab tersebut, mereka dapat bertemu dengan tanah dari balasan sejati dan tubuh balasan atau samboyakaya darinya. Ini adalah benar-benar kembali ke sifat hakiki tatata kita dan juga hal yang paling penting di bab panjang usia Tathagata. Memupuk segala pahala kebajikan, benih sebab yang mengkondisikan dan benih sebab yang menerangi. 2 benih sebab dari sifat Buddha ini telah dipenuhi sehingga dapat bertemu dengan tanah dari balasan sejati dan tubuh balasan atau sambogakaya darinya. Demi orang-orang ini, Buddha membabarkan kalau panjang usianya adalah tak terhingga. Bagi orang-orang dengan 5 kekeruhan berat, Buddha membabarkan kalau adalah sulit untuk bertemu, hanya bisa bertemu setelah waktu yang sangat lama. 2 benih sebab. Yang pertama, benih sebab yang menghasilkan adalah memunculkan. Artinya prinsip kebenaran dari sifat Dharma yang pada dasarnya dimiliki dapat memunculkan segala Dharma bajik. Yang kedua, benih sebab yang menerangi itulah memahami dengan jelas. Artinya menggunakan kebijaksanaan untuk memahami dengan jelas akan prinsip kebenaran dari sifat Dharma.
bagaikan pelita yang menerangi benda, membuatnya menjadi jelas terlihat. Makanya dinamakan benih sebab yang menerangi. Sebab dan kondisi ini pertama adalah benih sebab. Menghasilkan itu adalah memunculkan. Kita harus mempraktekkan ajaran Buddha dan kita harus mempraktekkan jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva kapan kita harus dan perlu praktek dalam tindakan nyata dan bersumbangsi di tengah penderitaan dunia. Sebab ini adalah prinsip kebenaran dari sifat dharma yang pada dasarnya dimiliki dapat memunculkan segala dharma bajik. Kita setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Ini adalah prinsip kebenaran sifat hakiki dharma. Tetapi kita hanya melihat sebab dan kondisinya. Sebab dan kondisi semua makhluk yang menderita. Semua makhluk yang menderita, kapan kita harus bersumbangsi dharma bajik ini? Jalan bodhisattva dicapai di tempat pelatihan seperti ini. Oleh karena itu, kita akan sering mengatakan bersumbangsi tanpa pamrih dan kita masih harus bersyukur. Ini adalah benih sebab yang menghasilkan. Dapat membuat kita untuk benih sebab yang menerangi. Menyelesaikan dharma bajik ini. Yang kedua disebut benih sebab yang menerangi. Benih sebab yang menerangi yaitu memahami dengan jelas, menggunakan kebijaksanaan untuk memahami dengan jelas akan prinsip kebenaran dari sifat dharma. Kita melihat begitu banyak penderitaan di dunia, terlalu banyak penderitaan. Kita bisa melihat semuanya di depan mata kita, di mana kita dapat mengulurkan tangan dan mencapainya. Di tengah hal ini, kita mendengar ajaran Sang Buddha. Kita telah membuktikan bahwa penderitaan dunia terlalu banyak. Seperti ini, menggunakan kebijaksanaan kita. Memahami dengan jelas akan prinsip kebenaran dari sifat dharma. Kita mengetahui dan memahami semuanya. Seperti seberkas sinar yang menyinari kita. Segala prinsip kebenaran menjadi jelas semuanya. Membuatnya menjadi jelas terlihat. Ini disebut benih sebab yang menerangi. Itu saja. Oleh karena itu, dapat melihat diriku di sini membabarkan dharma. Semuanya dapat melihat Buddha senantiasa berada di tempat kemoksaan ini membabarkan dharma. Buddha mengatakan demikian. Kalian semua sudah memahami kondisi dan sudah bersumbangsi di kondisi jalinan jodoh ini. Dengan demikian, kalian sudah memahami prinsip kebenaran ini. Dengan lebih jelas dan lebih memahami prinsip kebenaran sehingga seperti ini. Semuanya dapat melihat Buddha senantiasa berada di tempat kemoksaan ini membabarkan dharma. Inilah yang dimaksud oleh Buddha, senantiasa membabarkan dharma untuk kita. Buddha Dharma ada di mana-mana, sehingga Buddha Dharma kita, Buddha sudah membabarkan dharma sejak 2500 tahun yang lalu. Sudah lebih dari 2000 tahun lalu, kita masih memiliki Buddha Dharma, masih di hadapan kita karena Dharma Buddha ada di dunia. Sehingga kita dapat memahami dengan benar ketidakkekalan di dunia. Kita dapat memahami ada banyak noda batin di dunia ini. Kita dapat memahami dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ada di hadapan kita. Sehingga kita dapat lebih memahami prinsip dari terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah agar kita dapat lebih memahami ketidakkekalan dari lahir, tua, sakit, dan mati, dan prinsip-prinsip yang lainnya. Sehingga kita dapat melihat segalanya yang ada di dunia. Buddha menjelaskan untuk kita, untuk waktu yang lama, sejak berkalpa-kalpa yang tak terhingga. Semua makhluk terus-menerus menciptakan noda batin, terus-menerus mengejar dan menciptakan keinginan. Yang menciptakan kesadaran ini. Kesadaran ini menghasilkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang ada di dunia. Terus-menerus mengelilingi, mengejar, mengambil, dan memperebutkan objek eksternal. Sehingga jalinan jodoh yang buruk tiada hentinya melilitnya. Makin keruh, energi semakin keruh. Karma kolektif para makhluk makin mengumpul. Sehingga balasan kita merespon jalinan jodoh yang berlapis-lapis dari energi keruh ini. Dari kehidupan ke kehidupan terus datang ke dunia. Seperti api yang mendesak dekat. Kita juga melihat api dunia yang sebenarnya.
kebakaran besar di hutan terus berkobar, membakar sampai pada area di dunia. Lihatlah, begitu bakar mendekati puluhan ribu keluarga. Ini yang terlihat di Amerika. Yang benar-benar terlihat, lokasi kebakaran yang sangat luas. Hanya inikah? Ini yang mulai terlihat oleh kita. Bila para makhluk tidak berubah di kemudian hari, tidak bisa terbayangkan. Para makhluk terus ingin menikmati, terus berkonflik. Kekuatan karma ini makin besar, sehingga dikatakan saat ini waktunya untuk giat bersemangat. Baru bisa perlahan-lahan bertemu dengan tubuh Buddha. Buddha mengatakan demikian. Orang yang giat bersemangat baru bisa bertemu tubuh Buddha. Tubuh Buddha yaitu prinsip kebenaran. Ada giat bersemangat. Kamu harus dapat benar-benar menemukan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran berada di mana-mana, sedang membabarkan dharma untuk kita, sehingga semua orang harus bersungguh hati dalam keseharian. Jangan merasa dharma untuk didengar, hanya untuk didengar. Yang didengar harus digunakan. Bila digunakan, prinsip kebenaran berada di sampingmu. Buddha berada di dalam batinmu. Sehingga semua pancaran sinar dari Tathagata pada dasarnya dharma yang luas, sangat halus dan menakjubkan. Dharma berada di sekelilingmu. Dalam batinmu, giat bersemangat, berusaha keras setiap saat bertemu Buddha, sama-sama ada dengan Buddha, maka harus bersungguh hati.